Jumpa kembali saudara bersama saya di channel Bijak di Akhir Zaman saudara. Pada saat ini saya ingin membicarakan mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka akan kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka akan makan dan minum, mereka akan membeli dan menjual. Mereka akan menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya ingin membahas mengenai zaman Nuh dan zaman Lot, saudara. Tanda-tanda kedatangan Tuhan dan sebelum kedatangan Tuhan maksudnya, itu adalah seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Ya. Apa yang akan terjadi, saudara? Dikatakan bahwa yang pertama zaman Nuh itu mereka akan makan dan minum. Ini hal yang pertama, saudara. Yang sama juga yang terjadi di dalam zaman Lot dikatakan, saudara, di mana mereka akan makan dan minum. Jadi pada akhir zaman banyak orang yang akan memberhalakan mengenai makan dan minum. Bisa dikatakan bahkan makan dan minum ini menjadi persoalan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin masalah hobi kuliner, saudara. Ya, kita tahu sekarang kuliner makan juga sudah menjadi sebuah hobi, ya saudara. Dan juga bisa jadi ini juga mempertuhankan, ya, mengenai makanan, ya, bertuhankan perut, saudara. Bahkan banyak orang yang rela melakukan apapun demi perut mereka, itu dikatakan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mengenai apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, saudara. Terutama di zaman Nuh di sini dikatakan mereka akan kawin dan dikawinkan. Saudara perhatikan kata kawin dan dikawinkan. Kalau kata kawin ini merujuk kepada orang yang melakukan perkawinan, ya saudara. Tetapi kata dikawinkan merujuk pada orang yang bersikap pasif lalu dikawinkan. Nah, menariknya saudara di sini akan banyak orang, ya, kata mereka ini kan artinya banyak, ya saudara. Banyak orang akan dikawinkan. Ini saya melihat ini prosesnya seperti apa, saudara. Ternyata menurut penafsiran saya yang sesuai dengan keadaan saya, yang sesuai juga yang keadaan saya lihat dan sesuai dengan keadaan pada zaman Nuh, bahwa pada zaman Nuh banyak orang dikawinkan, ya, campur genetik, saudara, ya begitu. Dan saat ini banyak orang dikawinkan, saudara, ya, memberi dirinya untuk dikawinkan secara genetik. Ini penafsiran saya, saudara. Bisa saja maksudnya seperti itu. Jadi perkawinan secara natural dan perkawinan yang tidak secara natural, ya, kata dikawinkan ini. Ya, nanti saudara bisa memberikan komentar kalau saudara mempunyai komentar yang berbeda, ya, penafsiran yang berbeda dengan penafsiran saya. Lalu saudara dikatakan juga, saudara, bahwa itu terjadi sama seperti di zaman Lot, saudara. Di zaman Lot selain makan dan minum, mereka juga membeli dan menjual, menanam dan membangun. Artinya pada akhir zaman orang akan hidup, ya, mereka tanda-tandanya akan mengutamakan bisnis, ya, mengenai bisnis, usaha, menumpuk harta, ya. Bisnis, usaha, pekerjaan, dan menumpuk harta. Pada akhir zaman orang hanya sibuk dengan pekerjaannya, orang hanya sibuk dengan menumpuk harta, orang hanya sibuk dengan mengurus makanan dan minuman mereka, ya. Masalah uang, masalah harta, ya. Akhir zaman orang tidak terlalu memikirkan apa yang bisa membawa mereka kepada keselamatan, tetapi lebih banyak orang, ya, kata mereka ini artinya banyak, saudara,
Dan kalau kita lihat dibandingkan presentasi orang yang selamat di zaman Lot dan zaman Nuh sangat kecil. Ini berarti di akhir zaman orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sangat kecil, saudara. Lebih banyak mengasihi diri mereka sendiri, ya, kedagingan mereka sendiri, menumpuk harta, mencari pekerjaan, ya, dan memikirkan kesenangan-kesenangan pribadi. Yang berikutnya yang saya lihat juga pada zaman Lot, pada waktu zaman Lot, saudara, orang juga bukan cuma zaman Nuh yang mereka sibuk dengan kawin dan dikawinkan. Zaman Lot mereka juga sibuk dengan kawin mawin, saudara. Kita tahu bersama bahwa ketika Lot, ya saudara, akan diselamatkan oleh malaikat Tuhan, mereka menyembunyikan malaikat itu, saudara, karena seluruh penduduk dari Sodom itu mengepung rumah kediaman dari Lot dan meminta untuk mengeluarkan kedua malaikat ini untuk mereka pakai, ya, tua muda besar kecil, saudara. Dan malaikat ini mereka suka, saudara. Malaikat ini, ya, bersifat seperti laki-laki, saudara, ya, dan gendernya gitu, ya saudara. Kalau di dalam bahasa aslinya bisa kelihatan seperti itu. Tetapi kenapa orang-orang dari kota itu, ya, laki-laki dari kota itu, mereka juga mengejar malaikat ini, ya? Kemungkinannya pasti malaikat ini kelihatan ganteng sekali. Ini artinya bahwa nafsu seksual yang menyimpang akan terjadi, ya. Banyak kasus-kasus LGBT yang akan terjadi, ya. Ini saya melihat sudah mulai terjadi, saudara. Di kampung saya, saudara, saya berada di kota kecil. Nah, saya berpikir apalagi di kota-kota besar, ya, apalagi di luar negeri. Saya melihat di luar negeri sudah sangat menjamur LGBT. Yang kedua, nafsunya ini begitu besar sehingga ingin melakukan pemerkosaan. Artinya akan ada banyak kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan seksual di mana-mana. Nafsu seksual yang tidak terkendali, saudara. Ya, di akhir zaman akan ada yang seperti ini. Jadi tanda nanti saudara akan melihat di akhir zaman itu, selain orang hanya sibuk dengan urusan dagingnya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sibuk dengan menumpuk harta, tetapi yang lain adalah kasus-kasus yang berbau seks yang menyimpang, LGBT, dan juga kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, perselingkuhan, ya, karena ini menyangkut seksual ini, saudara, akan terjadi dengan luar biasa masif, saudara. Luar biasa banyak orang yang akan terlibat di dalam kasus-kasus ini. Jadi menurut saya kita sebagai anak Tuhan harus berhati-hati. Kita harus menjaga hidup kita supaya jangan mengasihi dunia ini. Kita boleh bekerja, kita boleh makan dan minum, kita boleh memiliki harta, tetapi itu hanya sekedar, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita di dunia ini hanya sebagai pendatang. Dalam kitab Ibrani pasal 11, saudara. Kita ini hanya pendatang, hanya menumpang, saudara, sementara. Tetapi kediaman kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga. Sehingga kita tidak boleh memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Kita boleh memilikinya, kita boleh mengalami berkat Tuhan, kita nikmati, saudara, tetapi kita tidak boleh mencintainya, ya. Kita harus mencintai Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, kita menumpuk harta di surga. Dan yang berikutnya, di akhir zaman kita harus belajar hidup kudus, saudara, menjaga hati, pikiran kita, perkataan kita untuk hidup kudus. Saya berpikir, saudara, mungkin saudara, selain dari pengaruh kuasa iblis, nafsu seksual yang berlebihan di akhir zaman ini ada hubungannya dengan edit DNA, ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa edit DNA ini disebut firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 13, ya. Itu disebut dengan tanda binatang atau tanda 666 manusia, ya. Tanda binatang ini, tanda antikris ini, saudara, yang akan membuat manusia juga seperti binatang, ya. Jadi saudara perlu hikmat untuk memahami perkataan saya bahwa tanda binatang ini yang berhubungan dengan edit genetik ini lama kelamaan akan membuat orang sifatnya seperti binatang. Entah mungkin secara nafsu seksualnya,
atau bukan hanya itu saudara, mungkin juga berhubungan dengan kepribadiannya yang makin seperti binatang, ya, seperti sadisme, ya, tidak ada belas kasihan, ya, keinginan untuk membunuh akan mungkin juga, ya, ini penafsiran saya saudara, karena ini nanti akan bersifat seperti binatang, karena ini adalah tanda binatang, manusia akan juga bersifat seperti binatang, maka belas kasihan, ya, terhadap nyawa manusia pun akan semakin berkurang, ya. Bisa saja akan terjadi perkelahian, pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Orang tidak peduli dengan nyawa manusia, orang hanya peduli dengan dirinya sendiri, dengan perutnya sendiri, saudara. Jadi marilah kita yang bijaksana, ya, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagi kita yang kekurangan hikmat, Alkitab mengatakan, mintalah kepada Dia, ya, sumber segala hikmat. Ya, kita harus takut akan Tuhan. Itu juga adalah permulaan akan hikmat. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.